Oke, jadi handbook kita kurang lebih akan terdiri dari 10 topik. Akan ada beberapa topik yang menyangkut. Yang pertama itu adalah teori-teori dasar dari komputer, yaitu computer organization, dan juga network atau jaringan. Kemudian kita akan belajar tentang Python programming, kurang lebih dari variabel sampai ke OOP atau Object Oriented Programming. Kemudian kita akan lanjut dengan algoritma. Ada beberapa algoritma yang akan kita pelajari di komputer ini. Kita akan belajar dari pengenalan Big O Notation sampai ke Dynamic Programming. Kemudian kita akan belajar tentang data structure. Kurang lebih ada beberapa data structure yang akan kita perkenalkan di dalam TSC2 ini. Dan untuk berikutnya, nah, jadwal-jadwal tersebut akan kita shuffle menjadi seperti ini. Jadi nggak langsung nggak berurutan, tetapi kita acak sehingga kita belajar topik yang berbeda setiap harinya. Dan kemudian untuk komputer akan ada 2 kali assessment, masing-masing 45%. Yang pertama itu di awal sesi, yaitu tanggal 16 nanti sampai tanggal 18 dan tanggal 19 sampai 21 untuk asesmen yang kedua atau terakhir. Dan deadline-nya adalah H+2 dari pemberian asesmen kepada adik-adik. Dan terakhir untuk kehadiran akan dinilai sebesar 10%. Baik, apakah adik-adik ada pertanyaan? Gak ada Oke. bang. Gak ada bang. Oke, sebelum kita mulai, tadi aku pas di matematika ada beberapa adik-adik sini yang udah perkenalan, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi karena ada yang baru juga, yang baru datang di tempat ini. Kita mulai perkenalan dulu dari satu-satu kali ya. Sebutkan nama sama asal sekolah, itu aja. Mulai dari Danli, silakan. Izin. Jadi perkenalkan nama saya dan Lidivi Joy Mariano Syadari. Saya dari SMA Negeri 2 Balige. Salam kenal. Oke, terima kasih Danli. Kemudian Gilbert, Perkenalkan saya Gilbert Exodi Gersang, bisa dipanggil Gilbert. Aku duduk di kelas 10 SMA Budi Mulia Pematang Siantar. oke terima kasih Gilbert, salam kenal. Kemudian Tristan, Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Tristan Brunel Utagaok. Saya dari SMA Negeri 2 Balige. Salam kenal semuanya. oke salam kenal Tristan, terima kasih. Kemudian tadi Gilbert udah, Bill Gates. Perkenalkan, namaku Bill Gates Torus. Aku dari SMA Negeri 2 Balige. Oke, terima kasih Bill Gates. Berikutnya Alfredo. Izin memperkenalkan diri, saya Alfredo Tumanggor dari SMA Negeri 2 Balige. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Alfredo. Kemudian kita lanjut ke Sarlina. Perkenalkan, saya Sarlina Silaban, saya dari SMA Negeri 1 Ciborong-Borong. Salam kenal semua. Oke, terima kasih Sarlina. Berikutnya siapa lagi ya? Nadine. Ayo Nadine. Selamat malam semuanya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Nadine Orita Bolon, aku dari SMA Negeri 1 Matoli Pandan. Salam kenal semuanya, thank you. Oke, terima kasih Nadine. Kemudian Feby. Perkenalkan, nama saya Viviana Masalina Titu dari SMA Negeri 1 Lokubuti. Oke, terima kasih Feby. Berikutnya yang belum siapa? Noah. Kenalkan, nama saya Noah Sidaputar dari SMA 2 Balige. Oke, terima kasih Noah. Kemudian ada Arlita. Sebelumnya Kak, maaf terlambat, tadi masih ada kelas fisika. Perkenalkan, nama saya Arlita dari SMA Negeri 5 Medan. Oke, terima kasih Arlita. Siapa yang ada yang belum perkenalan? Atau udah semua? Udah semua? Oke. Berarti kita akan mulai pertemuan pertama kita pada hari ini. Karena kita udah saling mengenal satu sama lain. Kita akan mulai pertemuan kita tentang materi kita hari ini adalah... Wait, aku belum buka tadi ya. Yaitu tentang computer organization. Sebentar.
Oh, harusnya di sini. Wait. Oh, ini. Oke. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang computer organization. Nah, jadi computer organization ini sebenarnya adalah materi yang mencakup keseluruhan perangkat dari komputer, mulai dari hardware, operating system, hingga ke software. Yang pertama kita akan membahas tentang hardware-nya dulu nih, karena semua struktur dari komputer ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, jadi kita harus mulai, sebelum kita mulai ke programming ataupun algoritma, kita harus kenal dulu tuh yang namanya komputer. Jadi sebelum kita mengenal software dan algoritma yang ada di dalamnya, kita harus kenali dulu perangkat komputer ini sebenarnya apa. Jadi, pertama-tama kita punya yang namanya CPU di dalam sebuah komputer. Jadi CPU ini itu ibaratnya kayak otaknya dari komputer ini. Jadi CPU ini berfungsi untuk memproses data-data yang kita berikan kepada komputer dan juga menjalankan perintah-perintah yang kita berikan kepada komputer tersebut. Kemudian, ketika kita membuka aplikasi, mengetik ataupun menjalankan sebuah program, CPU-nya akan bekerja di belakang layar. Jadi ada namanya background process dan juga foreground process. Misalnya kayak foreground process ini, misalnya sekarang aku lagi nge-zoom dengan kalian. Nah, di sini foreground process atau proses yang sedang kita jalankan. Tapi ada proses yang bergerak di balik layar. Itu juga dijalankan oleh si CPU ini. Misalnya aku punya beberapa tab nih di layar aku, tapi gak ku tampilkan sama kalian. Tapi itu bekerja juga di belakang layar, sehingga dia menjadi background process. Kemudian di dalam CPU ini, sistem komputer secara keseluruhan ini terdiri atas input, proses, output, dan juga storage. Nah, kalau kita lihat di sini, di gambar ini, kita punya sebuah diagram nih. Kita punya input, yaitu data yang kita masukkan ke dalam komputer kita. Nah, jadi komputer kita menerima data ataupun instruksi yang kita berikan melalui program yang kita kasih kepada komputer tersebut. Kemudian kita punya proses. Proses ini adalah CPU itu sendiri yang memproses data tersebut. Nah, jadi input ini ada beberapa hardware, misalnya keyboard, mouse, dan file. Ini semua adalah hardware yang berhubungan dengan input. Kemudian proses itu ya komputer kita sendiri, CPU kita sendiri. Kemudian kita punya output. Output itu hasil yang ditampilkan, misalnya melalui monitor kita saat ini. Dan storage itu bentuknya kurang lebih kayak tabung ini untuk menyimpan data-data yang kita gunakan di dalam proses kita. Nah, CPU ini terdiri atas beberapa komponen. Tentunya terdiri atas beberapa komponen. Ada Arithmetic Logic Unit atau disebut ALU. ALU ini seperti penghitung atau seperti kalkulator yang mengambil keputusan untuk menjalankan sebuah program, yaitu melakukan operasi aritmatika dan juga operasi logika. Logika itu apa? And, or, not, exclusive or, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada control unit. Control unit ini mengatur kerja CPU atau mengendalikan kerja CPU. Jadi kurang lebih dia menentukan instruksi mana nih yang harus dijalankan atau kapan instruksi tersebut dijalankan dan bagian mana aja yang harus bekerja dalam CPU tersebut. Nah, CU ini atau control unit ini juga mengambil instruksi dari memori utama. Jadi, memori utama ini kan menyimpan beberapa program. Program ini memiliki beberapa instruksi. Jadi, control unit inilah yang membaca instruksi tersebut dan juga dia mengatur urutan pelaksanaannya supaya nggak kacau. Jadi, dia punya semacam scheduling proses. Dia bakal nge-schedule program mana aja yang bakal dijalankan lebih dulu. Jadi dia punya scheduling di dalam komputer tersebut. Kemudian ada register. Nah, register ini adalah memori yang kecil dan sangat cepat. Jadi kita punya beberapa jenis memori. Ada yang nanti sifatnya sangat cepat, kayak register. Ada yang cepat tapi dia volatile dan sementara, kayak RAM dan ROM, nanti kita bahas. Kemudian ada juga nanti yang secondary storage, yang berada di luar dari CPU itu sendiri. Prosesnya dia sangat besar tapi sangat lambat, kurang lebih gitu. Jadi register ini ukurannya sangat kecil tapi dia sangat cepat untuk memproses. Jadi sebelum instruksi itu diproses, data-data itu akan dimasukin dulu ke register, barulah diproses oleh si Arithmetic Logic Unit atau ALU. Kemudian register ini sendiri terdiri atas dua. Ada Memory Address Register
dan juga ada Memory Data Register atau MAR dan MDR. Nah, si MAR ini berfungsi untuk menyimpan alamat lokasi memori. Jadi kayak nanti setiap data itu bakal punya namanya alamat. Misalnya, data huruf A, alamatnya ada di sekian. Nanti memory address register inilah yang bakal memproses alamatnya itu. Si data ini adalah menyimpan datanya atau instruksi yang sedang dikirim ke memori utama. Jadi ada yang menyimpan alamat di mana data tersebut terletak, ada yang menyimpan memori data register atau menyimpan datanya itu sendiri. Kurang lebih gitu. Untuk materi ini apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Untuk CPU? Gak ada, Bang. Nggak ada, oke. Kalau misalnya terlalu cepat kasih tahu ya, misalnya biar aku coba lambatin ataupun misalnya ada yang mau diulang kasih tahu aja. Oke, Bang. Oke. Kemudian kita masuk ke RAM dan ROM. Jadi apa itu RAM dan ROM? RAM dan ROM ini adalah dua main memory yang ada di dalam laptop kita. Kalau dia beli laptop kan biasanya ada tuh dikasih tahu RAM-nya sekian, ROM-nya sekian. Nah, sebenarnya RAM sama ROM ini apa sih? Jadi RAM atau ROM ini berfungsi untuk menyimpan data dan program yang sedang digunakan oleh komputer tersebut. Nah, ada yang namanya RAM. RAM ini kepanjangannya adalah Random Access Memory. Ada ROM namanya, kepanjangannya adalah Read Only Memory. Nah, jadi si RAM ini berfungsi untuk menyimpan data sementara. Jadi pas komputer dimatikan, saat kita matikan komputer kita nih, data tersebut akan hilang seutuhnya. Jadi semakin besar RAM yang kita punya, semakin banyak aplikasi yang bisa kita jalankan secara bersamaan. Jadi RAM ini mengatur supaya komputer kita itu bisa menjalankan beberapa program secara bersamaan. Nah, contoh dari penggunaan RAM ini apa? Seperti yang aku tulis di sini, aplikasi yang sedang dibuka tersimpan di RAM. Jadi, kalau kalian lihat misalnya aku punya di laptopku ini, aku punya Task Manager nih. Nah, aku tunjukin kepada kalian dulu ya. Nah, inilah kurang lebih ketampilan dari memori kita. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, RAM-nya itu, ya si memori ini. Memori ini akan mencatat program apa aja yang sedang berjalan. Jadi, dimulai dari yang paling besar memorinya, misalnya kalian bisa lihat di sini, Microsoft Edge. Aku pakai Microsoft Edge itu, kurang lebih dia makai 1,4 GB RAM-ku. Zoom Workplace, kurang lebih gitu. Jadi, RAM ini berfungsi untuk mencatat, aplikasi yang sedang kita jalankan, kurang lebih gitu. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Berikutnya kita punya namanya ROM atau Read Only Memory. Read Only Memory ini menyimpan instruksi yang penting saat memori kita komputer kita pertama kali dijalankan. Jadi pas komputer kita pertama kali dijalankan, kita punya namanya sistem BIOS. BIOS. Jadi BIOS ini berfungsi untuk men-setup laptop kita sebelum kita pakai. Nah, jadi ROM ini yang menyimpan instruksi tersebut. Jadi data di ROM ini sifatnya itu kebalikan dari si RAM. Sifatnya permanen atau non-volatile. Misalnya storage yang ada di laptop kalian. Itu kan adalah ROM karena itu tersimpan di laptop kalian setiap saat. Itu nggak akan hilang kecuali kalian hapus. Gitu. Nah, ini aku sebut tadi ada BIOS. Kemudian ROM ini tidak mudah diubah oleh pengguna. Jadi kita nggak bisa misalnya tutup aplikasi, buka aplikasi, data di ROM kita hilang itu nggak bisa. Tapi dia masih tersimpan di sana, kecuali kita hapus atau kita delete. Nah, perbedaan ROM dan RAM ini bisa kita lihat di sini. RAM dan ROM. Nah, RAM ini sifatnya seperti kita lihat ada sementara, cepat, dan bisa ditulis. Kemudian ROM ini sifatnya permanen, lebih lambat, dan umumnya hanya dibaca. Atau, maksudnya apa bisa ditulis dan bisa dibaca ini? Ditulis ini berarti kita bisa menambahkan instruksi ataupun menulis sesuatu ke dalam RAM tersebut. Sedangkan ROM itu kita hanya membaca apa yang sudah tersimpan di dalam ROM tersebut. Apakah ada pertanyaan untuk materi mengenai main memory kita, RAM dan ROM? Izin tanya, Kak. Ya, silakan. Kalau misalnya kita mau meningkatkan performa dari komputer, apakah menambah RAM itu menjadi solusi yang efektif, Kak? Oke. Terima kasih, Kak. Jawabannya adalah tentu saja kalau kita tambahin RAM, jadinya
RAM ini kan sebenarnya berhubungan dengan kalau kita mau buka banyak aplikasi nih secara bersamaan. Kalau RAM kita terbatas, pastinya nanti kalau kita buka banyak aplikasi, nanti dia crash, laptopnya crash karena terlalu lambat gitu kan. Jadi tergantung masalah di komputer kita. Nah, kalau RAM kita penuh, kita bisa kalau RAM kita penuh, akibatnya nanti komputer kita itu jadi lemot karena terlalu banyak aplikasi yang berjalan. Jadi, kalau misalnya performance kita itu karena aplikasi yang kita buka terlalu banyak, cara untuk mengatasi masalah tersebut pastinya adalah dengan menambahkan RAM. Kurang lebih gitu. Terima Misalnya nih, kasih, Kak. iya. Efektifnya sih sekarang kurang lebih rata-rata laptop itu RAM-nya itu 8 GB sih rata-rata. Kalau nggak salah 8 sampai 16 GB. Kalau misalnya untuk sekarang supaya kalian bisa bekerja dengan nyaman lah di sekolah. Misalnya biasanya kalau kurang dari 8 kayak 4 GB atau 2 GB itu udah lumayan lambat untuk aplikasi zaman sekarang. Karena lumayan berat kan aplikasinya. Nah, kemudian yang berikutnya ada lagi pertanyaan? Lanjut? Oke, kita lanjut ya. Kita punya yang namanya Izin Kak. oh ya, silakan. Izin bertanya. Ini cuman penasaran aja kenapa bisa kayak gitu kayak semua RAM, let's say RAM sama ROM. Itu kenapa mereka kayak kelipatannya itu kayak growing exponential gitu. Kayak dari dulu kan dari 2, 4 ke 8 ke 16 33. ROM-nya juga gitu kayak dari 32 64 128 and nah selanjutnya gitu. Oh, maksudnya kenapa dia growing dalam rasio eksponensial gitu ya, data-datanya? Iya, kenapa nggak bisa kayak random number aja kayak let's say berapa? Oh, misalnya 103, 10 1000. gitu ya, basis Iya. 10 atau Iya enggak. gitu. Oh, kalau menurut aku ya, ini kan aku sebenarnya aku kurang ngerti tentang hal ini. Cuman kalau dari pemahaman aku sendiri, kan kita biasanya menyimpan data itu, data komputer kita ini kan bekerja dalam basis 2 kan, bukan dalam basis 10 kayak yang kita kenal. Jadi kita punya namanya bit dan byte. Jadi memori kita itu menurut aku juga sama halnya dengan demikian. Jadi memori kita itu bekerja dalam basis 2 sama seperti komputer kita memproses data seperti itu, pastinya RAM dan ROM kita ini juga memproses data dengan menggunakan binary juga menyimpan datanya. Jadi setiap data yang kita simpan baik itu gambar ataupun apa misalnya video, apapun itu ataupun misalnya program yang kita ketik, itu semua bakal disimpan dalam representatif binary. Jadi dengan binary itu tentu saja memori yang kita butuhkan juga pasti akan semakin berlipat dua gitu kan. Karena misalnya nih, kita punya 7 space untuk menyimpan data kita. 7 space. Misalnya kita punya let's say aku catat di sini aja coba ya. 1 2 3 4 5 6 7. Kalau kita punya 7 space doang di dalam memori kita, kurang lebih seperti ini untuk menyimpan data, pastinya nanti data yang bisa kita simpan di sini totalnya itu ada berapa? 2/7 ya, harusnya. Jadi kalau kita mau nambah memori nih, misalnya tambah 1 nih, jadinya kan totalnya jadi 2/8. Nah, kalau menurut pemahaman aku sendiri nih, itu tuh karena dengan kita menambah 1 space di memori kita, yang terjadi adalah jumlah data yang bisa kita simpan itu 2 kali lipat dari yang sebelumnya gitu secara binary. Jadi data yang kita simpan itu space yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan RAM dan ROM ini biasanya kelipatannya 2 karena representasinya juga dalam binary. Kurang lebih gitu sih. Kira-kira ada pemahaman lain nggak? Ada pendapat lain nggak kira-kira? Kenapa bisa kayak gitu? Kalau menurut aku sih gitu ya. Cuman aku sendiri belum pernah baca kenapa ini lumayan apa sih pertanyaan lumayan kritis ya. Thank you. Oke, siap. Terima kasih banyak buat pertanyaannya. Nanti kalau misalnya yang lain misalnya apa nanti aku bakal coba search dulu di misalnya nanti di Google nanti kalau aku dapat jawabannya aku bakal kasih jawabannya di grup chat nanti. Oke? Oke Kak. Thank you Kak. Iya, baik. Kemudian kita lanjut ke cache memory.
Nah, memori ini adalah memori yang sangat cepat di antara CPU dan RAM. Nah, kalau kita lihat di sini, kita kan punya yang namanya prosesor kita atau CPU kita tadi, kita punya ini apa namanya control unit, terus kita punya arithmetic unit gitu kan. Kita juga punya register-register yang bekerja. Terus kita punya yang namanya cache. Cache ini bergerak di antara primary memory. Primary memory itu maksudnya apa? Memori kita RAM dan ROM yang ada di laptop kita. Nah, cache ini berfungsi untuk mentransfer data antara RAM dengan register. Jadi kan memori kita data kita itu kan disimpan di dalam ROM dan RAM. Nah, sementara untuk memproses angka-angka itu kita kan harus menggerakkan data ini dari RAM ke register kita kan, karena di register itu kita mengerjakan program kita. Sehingga cache inilah yang berfungsi untuk mentransfer memori ini. Nah, cache ini terdiri atas dua jenis. Ada L1 dan juga L2. L1 ini lebih cepat karena dia lebih dekat dengan register. Sementara L2 ini lebih lambat karena dia lebih dekat dengan memori kita, si RAM tadi. Sehingga lebih lambat daripada L1, tapi dia lebih cepat daripada RAM. Nah, cache ini kalau kita bayangkan itu, kayak yang aku tulis itu, misalkan kita punya catatan kecil di meja. Itu cache kita. Dan juga RAM itu kayak buku. Rak buku yang menyimpan banyak buku. Jadi, dengan kita punya catatan kecil di meja kan lebih gampang diakses daripada di rak gitu kan. Jadi kita harus pindahin buku itu ke meja dulu, baru dia istilahnya kayak kita pindahin data dari RAM ke cache kita atau ke register kita. Kurang lebih gitu. Jadi itu kurang lebih kayak perantaranya si cache ini sebelum sampai ke register. Kira-kira ada pertanyaan untuk cache ini? Aman? Kalau aman, kita lanjut ke berikutnya. Kita punya machine instruction cycle. Jadi machine instruction cycle ini adalah alur gimana komputer kita itu bisa bekerja secara keseluruhan. Nah, jadi setiap kita menjalankan komputer, kita punya 4 eksekusi yang dilakukan secara berulang-ulang. Ada fetch, decode, execute, dan store. Nah, apa itu fetch? Fetch itu kan kayak, kalau dalam bahasa Inggris, fetch itu kan artinya ngambil, atau nggak kayak nyomot gitu. Kita nyomot instruksi kita dari memori kita yang ada di ROM ataupun RAM. Kemudian decode, kita decode. Tadi kan kita punya instruksi kita itu dalam binary gitu kan. Misalnya instruksi kita itu let's say nggak dalam binary. Kita harus decode dulu ke dalam binary karena komputer kita cuma ngerti cara untuk menjalankan program dalam representasi binary. Nah, yang berfungsi menerjemahkan instruksi ini tadi, kalau di CPU kan kita punya namanya CU atau control unit. Kemudian akan dieksekut, dijalankan instruksi ini oleh si control unit ataupun ALU untuk yang sifatnya aritmatika ataupun logical operator. Kemudian kita akan simpan hasilnya. Jadi setelah kita input, kita lakukan di dalam CPU, akan keluar outputnya dan disimpan hasilnya kembali ke dalam memori kita. Nah, siklus ini akan berulang-ulang selama komputer kita menyala. Ada pertanyaan untuk machine instruction cycle? Jadi intinya fetch, decode, execute, store. Gitu. Aman? Kalau misalnya aman, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita masuk ke materi secondary memory. Nah, kita udah keluar nih dari komputer. Secondary memory ini adalah media penyimpanan jangka panjang. Artinya gimana? Karena dia sekunder, berarti datanya ini bukan berada di CPU kita, melainkan ada di luar CPU kita ataupun di luar komputer kita juga bisa. Jadi secondary memory ini kalau kita lihat, kita punya CPU, kita punya primary memory, kita punya secondary memory. Secondary memory ini lebih lambat daripada primary memory. Jadi tadi kan kita punya primary memory lebih lambat daripada cache. Sekarang secondary memory ini lebih lambat lagi daripada si primary memory ini. Kemudian ada beberapa jenis dari secondary memory, yaitu ada secondary storage, yaitu ada hard disk drive atau HDD, ada SSD, ada flash disk, dan juga CD atau DVD. Nah, sebenarnya ini semua tuh hampir mirip-mirip sebenarnya. Sifatnya itu kayak lebih ke untuk menyimpan data daripada jadi menyimpan data jangka panjang. Jadi kalau kita butuh, kita tinggal colokin ke komputer kita atau kita tinggal akses,
supaya kita bisa pakai. Tapi dia nggak bisa bekerja kayak RAM. Jadi programnya itu nggak bisa dibuka-buka terus gitu. Jadi dia bisa dibuka kalau dia dipindahin ke register kayak tadi kan. Jadi dia program itu bisa bekerja setelah dia pindah ke memori yang lebih cepat dan lebih kecil. Jadi karakteristiknya sama aja, non-volatile. Arti non-volatile ini apa? Permanen. Jadi dia nggak mudah dihapus. Sifatnya itu permanen. Kapasitasnya jauh lebih besar daripada RAM, tapi jauh lebih lambat. Jadi kita lihat secondary memory ini mirip kayak ROM, tapi lebih besar lagi memorinya. Kurang lebih gitu. Nah, biasanya di secondary storage inilah kita nyimpan apa namanya aplikasi-aplikasi ataupun misalnya kayak file-file. Kita bisa punya file yang nggak kita butuhkan terus-menerus, kita simpanlah di secondary memory kita. Kira-kira ada pertanyaan nggak untuk secondary memory? Atau aman? Sorry, kenapa Arita? Aman, Kak, aman. Oh, aman, oke. Kemudian kita punya, nah kita udah selesai nih dari yang namanya hardware. Sekarang kita mulai masuk ke software. Nah, kita punya yang pertama adalah operating system. Dan kita punya operating system dan juga application system. Nah, operating system itu apa? Operating system adalah perangkat lunak utama yang membuat komputer kita itu bisa dipakai. Nah, komputer ini bisa dipakai itu karena adanya operating system. Jadi, operating system ini berfungsi sebagai penghubung antara manusia dan juga hardware yang kita punya. Hardware tadi kita punya CPU, kita punya memori kayak RAM, kita punya hard disk atau SSD, kita punya output hardware. Itu semua bisa bekerja karena adanya operating system yang menghubungkan kita dengan hardware tersebut. Nah, contohnya itu apa? Ada Windows, Linux, Mac OS, dan di HP kita ada Android atau iOS kalau kalian pakai Apple. Kemudian fungsi utama dari operating system ini ada 5 aku taruh di situ. Yang pertama ada manajemen proses, yaitu dia bisa membagi waktu supaya CPU ini bisa bekerja. Jadi dia membagi waktu antara program-program di dalam CPU supaya semua aplikasi bisa berjalan dengan lancar. Jadi dia berfungsi sebagai scheduling juga. Jadi operating system inilah program yang berfungsi untuk mengatur schedule-schedule dari aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian manajemen memori. Dia menentukan aplikasi mana yang boleh pakai memori, aplikasi mana yang nggak boleh pakai memori, dan berapa besar. Kemudian manajemen file. Manajemen file ini untuk membuka, menyimpan, dan juga menghapus data-data. Jadi kalau kalian punya apa namanya command prompt, di situ kan kalian biasanya bisa buat directory, bisa bikin file, bisa juga hapus file. Jadi operating system ini fungsinya juga bisa buat file-file. Kemudian manajemen perangkat keras juga, artinya dia bisa mengatur komunikasi komputer dan perangkat komputer dengan perangkat-perangkat lain kayak mouse, printer, keyboard, itu semua diatur dengan operating system. Kemudian terakhir keamanan sistem, itu juga biasanya diatur oleh COS ini juga. Karena dia biasanya punya kata sandi. Jadi biasanya kalau di operating system ini, kita punya beberapa jenis user. Ada namanya super user ini hanya atau sudo kalau di Linux hanya bisa diakses kalau kita tahu passwordnya. Kurang lebih gitu. Jadi operating system ini kayak aku bilang tadi adalah penghubung mereka berdua. Nah, kemudian yang kedua adalah software application. Software application yaitu ya program yang kita pakai untuk mengerjakan sesuatu. Misalnya Word ini, itu kan Word yang aku pakai untuk mengajar kalian ini software. Excel software, browser juga software. Jadi semua aplikasi yang bekerja itu adalah software application. Nah, software application ini bekerja di atas operating system. Jadi untuk menghubungkan software application dengan hardware application, di tengah-tengahnya ada operating system. Kurang lebih seperti itu. Kemudian fitur umum dari aplikasi. Fitur umum dari aplikasi ini maksudnya adalah apa aja fitur-fitur yang biasanya dipunyai oleh aplikasi. Nah, yang pertama, kalau kalian membangun sebuah aplikasi, biasanya itu punya GUI atau interface. GUI ini disebut dengan Graphical User Interface. Jadi berfungsi untuk menampilkan output kepada pengguna. Kemudian ada input dan output data juga. Jadi kayak
aplikasi ini bisa kita taruh inputnya, dia menghasilkan output. Misalnya kayak aplikasi Python. Nanti kita bakal belajar tentang Python juga di pertemuan berikutnya. Kemudian penyimpanan data atau database. Database biasanya aplikasi itu punya namanya database. Database ini fungsinya menyimpan data-data dari user ataupun data-data dari developer itu sendiri. Kemudian validasi atau keamanan. Misalnya kalau kalian mau masuk aplikasi kan ada authentication-nya dulu. Kayak misalnya login atau misalnya biometrik, loginnya pakai password gitu kan. Itu semua bertujuan untuk keamanan. Kemudian ada help atau documentation ya kayak biasa berfungsi untuk membantu user. Kayak help misalnya di Gdocs ini juga kan ada help gitu ya. Di sebelah ini gini. Nah, kemudian kita kan udah selesai dengan jadi kita udah membahas total dari kurang lebih hardware sampai ke software. Nah, sekarang kita akan mempelajari gimana sih program kita itu menyimpan data. Nah, jadi sebenarnya komputer kita itu menyimpan data itu dalam, kayak aku jelasin tadi, dalam binary representation. Jadi komputer kita itu menyimpan data dalam bit-bit. Jadi kalau kita punya tulisan kayak gini, kita punya huruf-huruf. Huruf-huruf ini bakal disimpan dalam representasi bit, byte, desimal, maupun heksadesimal. Jadi kita punya namanya bit atau unit data terkecil kita yaitu 0 dan 1. Jadi komputer kita itu menyimpan data dalam 0 dan 1. Kemudian kita punya namanya byte. Byte itu adalah 8 bit. Jadi kalau 8 bit digabungin jadi 1, jadinya byte. Jadi kalau di byte ini kita pakai namanya sistem oktal. Enggak. Kita pakai 8 bit. Itu kalau byte. Jadi kalau kita punya 8 bit, kita punya 1 byte gitu. Jadi kalau kalian misalnya beli kuota ataupun komputer kalian punya RAM, itu semua dinyatakan dalam byte. Jadi kayak gigabyte, megabyte. Tapi kalau kalian lihat gigabyte, megabyte itu sebenarnya dinyatakan dalam kelipatan 8 juga. Kemudian kita punya beberapa sistem bilangan. Ada 3 sistem bilangan yang kita kenal. Yang pertama desimal. Desimal ini adalah sistem bilangan yang kita gunakan sebagai manusia. Kita kan menghitung itu dalam basis 10 ya. 0 sampai 10, kemudian 11 itu 10 plus 1. 12 itu 10 plus 2. Gitu juga komputer itu memproses data itu dalam binary atau basis 2, yaitu dalam 0 dan 1. Kemudian komputer itu juga bekerja bisa dalam heksadesimal. Heksadesimal itu adalah basis 16. Jadi basis 16 ini bukan 0 sampai 16, tapi 0 sampai 9 dipakai, kemudian A sampai F. Jadi A itu artinya 10, B itu 11, C itu 12, dan seterusnya sampai F itu 15. Nah, gimana cara ngubah desimal ke binary? Kita bakal belajar cara untuk ngubah desimal ke dalam binary. Misalkan kita punya desimal 25. 25 itu kan bisa dinyatakan sebagai desimal itu karena sama dengan 2 kali 10 pangkat 1 ditambah 5 dikali 10 pangkat 0. Gitu kan? Kemudian binary itu kita nyatakannya dalam pertama dikali 2 pangkat 0 dulu, kemudian dikali 2 pangkat 1 dan seterusnya. Jadi kita sama aja kayak nyatakan bilangan desimal, tapi di dalam di dalam basis 2. Sorry teman-teman, sebentar aku izin menjawab ini dulu ya. Ada telepon bentar ya. Oke, jadi gimana cara kita ngubah basis 25 ini ke dalam basis 2? Cara paling mudahnya yang aku pelajari di kampusku adalah kita bagi 2, terus kita catat sisa dan hasil baginya. Pertama 25. Kita bagi 2, nah kita catat hasilnya di sini. Hasilnya adalah 13, kemudian sisanya 1. Hasilnya 12, sisanya 1 gitu kan.
Kemudian 12 kita bagi 2, hasilnya 6, sisanya 0. Kemudian 6 dibagi 2, hasilnya 3, sisanya 0. 3 dibagi 2, hasilnya 1, sisanya 1. Ketika kita punya 1 atau 0 di akhir ini, maka proses kita selesai. Nah, jadi bilangan tersebut adalah, kalau dalam binary kita bisa tuliskan sebagai 11001 dalam basis 2. Jadilah 25 dalam basis 2. Kenapa bisa kita buktikan ya? 1. Kita mulai dari 1 paling belakang. 1 kali 2 pangkat 0 gitu ya. Terus kita tambahkan dengan, nah ini 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 1 kita nggak usah tulis, 0 kali 2 pangkat 2 kita nggak usah tulis, 1 kali 2 pangkat 3, kemudian yang terakhir 1 kali 2 pangkat 4. Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 25, kan, benar kan? Jadi inilah cara untuk mengubah binary kita ke dalam, desimal kita ke dalam binary. Nah, gimana dengan kebalikannya? Kebalikannya kalau kita punya binary ke desimal, kita tinggal gunakan cara kayak gini. Kita tinggal jabarkan masing-masing elemennya, kemudian dimulai dari pangkat 0 sampai ke pangkat yang paling besar. Jadi pangkatnya bertambah 1 setiap setiap bit kita bilang, karena dia binary. Kemudian kita lanjut dengan heksadesimal. Nah, heksadesimal ini adalah basis 16. Basis 16 ini bisa kita bilang kayak 4 bit. Nah, jadi gimana cara kita menyatakan binary ke heksadesimal? Misalkan kita punya, let's say kita punya random lah ya. Aku kasih misalnya 1100 1011 1010 0011. Misalkan gini ya. Nah, di sini kan kita punya sifat sistem binary. Nah, kita punya 0 dan 1. Gimana cara kita ngubah ke heksadesimal? Kita harus pecah-pecah dulu bit kita itu ke dalam masing-masing 4. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4. Masing-masing 4 bit. Nah, baru kita ubah nih ke dalam desimal dulu. 1 itu dalam desimal kan 3. Kemudian 1010 dalam desimal, kalau kita hitung itu 8 tambah 2, 10 ya. Kemudian 1011, kalau kita ubah itu menjadi 8 tambah 2 tambah 1, 11. Kemudian terakhir 1100, itu kalau kita ubah jadinya 12. Nah, sekarang kita ubah ke dalam bentuk heksadesimal. Heksadesimalnya gimana? Kan kita punya 0 sampai 9 gitu ya. Jadi kalau dia 0 sampai 9 kita biarin aja. Tapi kalau kita punya lebih dari 9, kita punya A itu sama dengan 10. Berarti ini jadi A. 11 itu jadi B. 12 itu jadi C. Dan ini 3. Jadi ini artinya adalah CBA3. Kurang lebih gitu. Apakah ada pertanyaan untuk perubahan desimal ke binary maupun binary ke heksadesimal? Pak, izin tanya. Ya, silakan. Kan kita ini panduannya sama bilangan binary. Iya. Itu ada 0 sama 1. Kondisi 0 dan 1 itu menunjukkan apa, Kak, bedanya? 0 dan 1 ini sebenarnya tergantung dari data yang kita punya. Nah, data-data ini semua bakal dinyatakan dalam 0 dan 1. Misalnya angka. Angka itu kan bakal diubah dalam angka itu kan ngubahnya ya biasa aja kayak ngubah desimal ke binary gitu kan. Kalau kita punya huruf, misalnya huruf A. Huruf A itu kalau di ASCII, jadi kita punya kita jadinya masuk ke materi berikutnya nih sambil. Nah, kita punya namanya huruf. Huruf itu dilambangkan dalam ASCII. ASCII ini punya kode-kode, misalnya 65 itu A. Jadi, huruf A itu bakal diubah jadi angka 65 di dalam binary. Dan juga diubah lagi ke dalam heksadesimal tergantung dengan kebutuhan. Kemudian juga gambar itu juga akan diubah di dalam pixel. Kemudian suara ini juga bisa diubah ke dalam binary menggunakan sampling. Jadi suara ini dihitung frekuensinya, frekuensi tertentu diambil dan dinyatakan di dalam binary.
Kurang lebih seperti itu. Jadi, sebenarnya 1010 ini bergantung dengan data yang kalian punya. Jadi, semua data yang ada di dalam komputer ini, itu akan disimpan di dalam bentuk binary. Ada juga tipe yang lain, ada juga boolean. Jadi, kalau misalnya orang bilang kenapa 1010, kenapa dia pakai 1 dan 0? Karena 10 ini yang paling simpel untuk mendeskripsikan sesuatu. Kalau kita bayangkan kayak, misalnya kita on off nih, misalnya kita punya lampu. On itu kan kita bayangkan 1, off itu 0. Jadi kayak kondisi itu bisa dinyatakan dalam binary. Gitu juga kurang lebih di komputer ini. Komputer ini kayak punya on-off-nya sendiri untuk melambangkan semua hal yang ada di dalam komputer itu. Apakah itu angka, huruf, gambar, video, ataupun bahkan suara, audio, semua itu bisa dinyatakan di dalam binary. Kurang lebih gitu. Apa ada Ya, pertanyaan? Kak. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, kita kan sudah belajar gimana nih cara komputer menyimpan data kita. Sekarang kita belajar gimana cara komputer melakukan instruksi-instruksi dasar yang ada di dalam program kita. Nah, jadi komputer kita itu tadi kan punya 1010 nih. 1010 ini bisa dikombin dengan 1010 yang lain sehingga kita punya namanya operator boolean. Operator boolean ini adalah operator antara boolean. Boolean itu apa? Boolean itu adalah true dan false. True dan false ini bisa dilambangkan juga dalam 1 dan 0 kayak tadi. Jadi operator-operator kita ini ada AND, OR, NOT, SOR, ini semua bisa digunakan untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian. Jadi dasarnya itu semua dari logic gate ini. Dasarnya itu semua dari 1010 dan juga dari operator dasar yang kita punya, yaitu AND, OR, NOT, and SOR. Nah, apa itu AND? AND itu adalah kondisi di mana keduanya harus terpenuhi. Jadi sifatnya adalah 1 N1 itu sama dengan 1. Tapi 1 dengan 0 ataupun 0 dengan 0, jadi kalau ada 1 aja yang 0, ini sama dengan 0. Gitu kan hasilnya. Jadi N itu artinya keduanya harus 1. Kemudian OR, kita hanya perlu salah satunya aja yang 1. Jadi kalau kita punya 1 dan 1, ataupun 1 dan 0, ini hasilnya akan sama dengan 1. Tapi kalau kita nggak punya 1 di keduanya, 0 dan 0 itu sama dengan 0 hasil akhirnya. Kemudian kita punya NOT. NOT ini adalah kebalikannya. Jadi kalau kita misalnya punya 1, NOT 1 akan menjadi 0. Gitu juga kalau kita punya 0, NOT 0 akan menjadi 1. Kemudian selanjutnya kita punya SOR. SOR ini adalah exclusive OR. Apa arti exclusive OR? Jadi hanya boleh yang sama. Yang berbeda ini nggak boleh. Jadi misalnya, yang bisa di sini hanya 1 dan 1 dan 0 dan 0. Ini exclusive OR-nya adalah 1. Karena keduanya nilainya sama. Sedangkan kalau 1 dan 0, hasilnya akan sama dengan 1. Kurang lebih gitu. Jadi exclusive OR ini hasilnya adalah jika dia sama hasilnya 1, kalau dia berbeda, hasilnya 0. Yang salah. Kemudian digunakan dalam pemrograman dan juga rangkaian digital. Jadi kalau adik-adik punya sirkuit, nanti ini aku nggak terlalu jelasin dalam karena ini lebih ke elektro. Kalau misalnya punya sirkuit itu bekerja juga menggunakan logic gates. Logic gates ini menggunakan AND, OR, NOT, and SOR juga. Kurang lebih gitu. Kemudian setelah itu kita punya truth table. Truth table ini apa? Truth table ini menyimpan hasil dari operasi antara binary operation antara dua boolean. Misalkan kita punya A, B, terus kita punya operator A and B. Nah, hasilnya kita tinggal N kan, hasilnya 0. Jadi, truth table inilah yang menyimpan informasinya. Jadi, untuk apapun kita bisa bikin itu di dalam truth table. Nah, untuk truth table ini sendiri, itu tergantung dari operasi boolean yang kita punya. Kemudian, kita bisa menyederhanakan operasi boolean. Let's say kita punya operasi boolean, misalnya kita punya A plus A, terus kita punya dikali 1. Nah, apa itu bedanya plus dan kali? Jadi plus ini, addition ini, biasanya untuk melambangkan yang namanya OR. Kemudian, kali ini biasanya untuk melambangkan
N. Karena biasanya kan kalau kita mengalihkan sesuatu dengan 0, hasilnya pasti 0 gitu ya. Tapi kalau kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 1. Kurang lebih kayak gitu. Gitu juga yang berlaku dengan hukum Boolean ini. Jadi kalau kita punya A digabung dengan si A, dilakukan operasi OR, hasilnya adalah A itu sendiri. Gitu juga dengan A dikali A, hasilnya A itu sendiri. Jadi kayak true di true and true, hasilnya kan true. False and false, hasilnya juga false. Kemudian A and null, jadi anything dengan false, anything or false, hasilnya adalah anything. Jadi misalnya true or false, hasilnya true. For false or false, hasilnya false. Gitu juga untuk N. Jadi kayak anything and true itu sama dengan anything. Jadi true and true itu true, terus false and true itu false. Jadi ini adalah hukum Boolean dasar yang bisa kita pakai untuk menyederhanakan konsep ini tadi. Misalnya kita menyelesaikan ini. Ini kan jadinya bisa jadi A or A, hasilnya A, terus AN1 hasilnya itu A. Kita bisa pakai prinsip identitas dari Boolean ini untuk menyederhanakan operasi Boolean tadi. Kurang lebih gitu. Kemudian kita punya logic gate dan juga diagram Venn untuk menggambarkan atau mengilustrasikan logic gate kita. Kurang lebih gimana tuh kalau kita gambarkan di dalam logic gate? Kalau kita punya OR, di sini kita punya OR. Simbol-simbolnya di dalam standar internasional itu ada plus, V, dan juga dua double bar. Ini semua itu simbol-simbol yang digunakan untuk dalam operasi Boolean. Nah, gimana untuk menggambarkannya? Kita tinggal pakai kayak gini. Jadi untuk OR itu, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, semisal kita punya sebuah operasi nih. Kita punya operasi A plus B, terus kita punya not gitu ya, not A plus B, kemudian kita kalikan kita N dengan C, bisa kita N dengan C sor D, gini lah ya. Ini materi kita terakhir. Nah, gimana kita ngubah ini ke dalam logic gate? Nah, kita kerjakan satu persatu. Kita punya A, kita punya B. Kita punya A plus B atau A or B. Kita tinggal gabung dia kayak gini. Nah, kemudian kita punya operasi not. Kita tinggal tambahkan bulatan di depannya, menandakan dia not. Kemudian, kita lakukan operasi N. Nah, operasi N-nya dengan siapa? Kita bikin dulu C sor D. Jadi, C eksklusif OR D. Jadi, eksklusif OR itu tadi, jadi itu kayak OR, tapi ada double ini. Double di ujungnya. Kita sambungkan. Kemudian, setelah mereka tersambung, kita tinggal gabung mereka dengan N. Nah, inilah hasil dari operasinya. Jadi komputer kita itu bekerja menggunakan logic gate ini juga sebenarnya. Jadi logic gate ini bukan secara harafiah langsung ada di dalam komputer, tapi ini sebagai konsep yang dipakai secara abstrak untuk menjelaskan cara kerja dari komputer. Dia menggunakan logic gate kayak gini. Oke, untuk materi ini apakah ada pertanyaan? Atau udah? Bisa Kak, mau nanya. Itu tadi boleh balik gak penjelasan sore itu kayaknya gak tahu. Yang setahu saya kan bukan SOR. ketik yang ya XOR XOR ya. yang ya bitwise. Oke. Itu tadi kalau misalnya 0 sama 0, 0 sama 0 sama 1 sama 1 kalau misalnya seandainya sama bukannya 0 ya? Bentar ya. Wait, aku pastikan lagi. Saya tadi udah coba recheck juga ke ini ke Geek4Geeks. Oh ya, oke. Sorry, aku ada kesalahan, aku kebalik. Terima kasih atas konfirmasinya. Aku kebalik. Ternyata kalau dia beda baru dia 1. Ya, salah.
Jadi 1 dan 1 dan juga 0 dan 0 itu kalau di exclusive OR itu exclusive OR itu artinya hanya boleh OR gitu ya, hanya boleh 1. Jadi nggak boleh dua-duanya benar. Iya benar-benar. Jadi kalau 1 dan 1 itu hasilnya adalah 0. Sementara untuk 1 dan 0 baru hasilnya 1. Ya, terima kasih banyak buat konfirmasinya. Jadi untuk SOR itu dia itu 1 kalau nilainya berbeda. Kurang lebih begitu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain ataupun konfirmasi misalnya ada yang salah? Atau udah oke? Kalau nggak ada, kita bakal end Zoom kita hari ini. Cuman sebelum aku end, aku izin screenshot dulu supaya kita sekalian ini screenshotnya aku pakai buat absensi kita juga ke depannya nanti. Oke. Sebelum aku screenshot, aku hitung ya 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Oke, yang bisa on cam silakan. Oke, wait. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Wait. 1, 2, 3. Oke. Demikian materi buat hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Untuk besok kita akan masuk ke materi programming. Jadi untuk besok adik-adik bisa persiapkan komputernya. Kalau misalnya nggak punya komputer juga nggak apa-apa. Kita bakal coba jelasin satu persatu dan juga kalian bisa nyoba juga di rumah kalian masing-masing. Jadi untuk besok bisa persiapin Python ataupun dan juga VS Code kalau ada. Tapi kalaupun nggak bisa nanti aku bakal kasih online compiler buat kalian pakai. Oke. Demikian untuk pertemuan ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai jumpa besok. Makasih Bang. Yuk, Thank terima you kasih. ya, Bang. Yuk. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Kasih Bang. Makasih ya, Bang. Makasih, Bang. Baik. Makasih, Bang. Ya, sama-sama.